Ya. Enak? 10%-nya enak, 90%-nya enak banget. Enak. Hah? Nikah? Baru-baru nikah, pacar juga gak punya. Belum merasain. Enak dong. Yang pertama itu ibadah ya. Jadi saya dengan istri saya, jadi pada waktu menikah memang jauh lebih lebih baik gitu dalam banyak hal, mulai dari rezeki, terus kebahagiaan, khususnya pada saat kita bersama istri punya keturunan, punya anak gitu. Seneng? Karena udah punya pasangan? Karena ada tujuan hidup aja. Oh, karena kita bisa ngerasain susah senang bersama dengan istri, dan juga bisa menjadi salah satu jalan untuk menuju surga. Rencana nikah sih pengen targetnya 25 udah pengen nikah 25. 3 tahun lagi lah. Enaknya, enak lahir batin pokoknya, cobain yang belum nikah. Tukang Arul tuh belum nikah. 14 tahun. 6 hari. Hampir 4 tahun. Nikah berjalan 5 tahun. Pertanyaannya macam apa tuh? Buset, berapa bulan? 3 tahun. Mau 3 tahun. Harusnya sih sekitar, kalau keperluan kita ya dengan anak 3, terus sekolahnya swasta, itu 10 jutaan lah. Lebih malah mungkin, lebih dikit lah gitu. 2-3. Pengeluaran per bulan berapa ya? 4. Itu kalau pribadi atau gimana nih? Mungkin 4-5. Saya nggak tentu, soalnya ada biaya-biaya yang tak terduga kayak gitu. Berapa ya? Adalah 2-3 juta gitu kalau sendiri ya. Pengeluaran per bulan gaji kan segini ya. Segini. Paling 2,5 deh. Anak kosan 2.500. Pengeluaran rumah tangga, wah ketahuan, nanti ketahuan istri. 2 juta. Boleh nolak nggak? Nggak boleh ya? Ya udah ini aja. Harus ya? Wah. Ini. Ini. No. Karena beda. 2 ATM, ada 3. Kasih tahu nggak ya? ATM yang mana nih? Ada ya, kayak yang paling ini aja ya. Yang paling merakyat aja. Ini saldo buat jajan. Jadi aku punya rekening sendiri untuk jajan. Jadi kalau misalkan rekening ini udah habis, nah aku minta-minta makannya. Kelihatan nggak? Emang sedih? Oke. ATM, M-Banking saya error. Bentar. Ada nih, saldo saya. Kelihatan nggak? Oke. Hah? Serius? Anak kosan. Akhir bulan, Kang. Aduh. Yaudah ini aja deh. Kang, tapi sumpah ini di bawah 100.000 deh kayaknya. Akhir bulan. Malu banget akhir bulan. 29.000. 29.000 kelihatan nggak? Iya. Ya malu banget. Anak muda 29.000 saldonya. Nggak ada, HP-nya lagi dipakai, aman. HP-nya lagi dipakai ngerekam, guys. Sian. Mantan ya paling kalau cerita SMA sekali ya. Ada ya. Nah, sekali gitu. Sekali 1 minggu. 1 minggu aja. Kayaknya saya nyesel gitu. Terus setelah itu punya 1 orang, dan 1 orang itu menikah sama saya gitu. Ya istri saya saat ini. 8. Pertanyaan. Waduh. Mantan yang literally mantan atau gimana nih? 1 deh. Sudah. Mantan berapa ya? Banyak ngitung nih. Berapa ya? Saya nggak mau sebutin, ada sih beberapa sih. Mantan. Lebih di bawah 10 lah. Lupa nominalnya jumlahnya berapa, cuma di bawah 10. Mantan kayak 4 kayak. Bukan. Jadi sebelum itu memang pernah gitu nembak aja gitu. Gara-gara lihat temen-temen kok kayaknya rame ya, saya ikut gitu ke orang tersebut. Saya diterima. Habis itu saya nyesal karena memang nggak ada tujuan. Maksudnya endingnya mau ngapain gitu. Bukan. Jadian 3 bulan doang. Aneh pertanyaannya. Enggak pernah ditembak juga.
Enggak. Kita nggak pacaran. Ya Allah. Ada sih. Cuman kayaknya nggak mungkin. Soalnya dia udah nikah, Kang. Ditinggal nikah. Istri bukan. Maaf ya sayang ya. Tapi walau bukan mantan, kamu nomor 1. Tipe pasangan ya yang ada saat ini lah. Cari aman. Ya tipe kayak istriku sekarang. Cari aman. Tipenya yang baik, sabar, sama yang bisa diajak banyak hal. Tipe pasangan baik, penyabar, penyayang, ya apa ya, nggak apa-apa sih, agak keras dikit juga, biar jadi tantangan gitu. Tipe pasangan pasti solehah, baik. Solehah. Solehah, baik, penyayang, lembut, nurut sama suami nantinya. Tipe pasangan yang apa ya? Yang satu visi lah. Satu visi, nggak apa-apa lah kalau karakternya dia mau gimana pun, yang pasti satu visi aja. Oh iya, jadi dulu waktu saya milih sesuai sih. Udah. Serius aku nggak peres. Ya sesuai lah. 90% sesuai. Sekarang, ya cari aman. Sebelum saya berangkat ke Jogja, sebelum saya berangkat ke Jogja, saya subuhnya ngaji. Nggak. No. Aku mualaf soalnya. Kemarin malam, siang Neng. Kapan terakhir baca Al-Quran? Malam Jumat, baca Yasin itu. Kita kan ke Jogja tuh hari ini, hari apa sih kita ke Jogja? Hari Sabtu. Kayaknya seminggu yang lalu. Kapan terakhir baca Al-Quran? Kalau hari ini belum ya. Hari ini belum. Subuh tadi nggak ngaji. Pas itu lagi di jalan kan yang murotalan. Jadi itu murotalan, tapi kan aku juga murajaah hafalan ya. Jadi itu membaca Al-Quran kan. Ya karena kebiasaan saya sih, sebenarnya saya suka tiap malam ya kadang baca Yasin, tapi yang penting di malam Jumat. Lu suka lupa kalau ngaji. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hamba. Ya lalai. Penyesalan terbesar saya, satu yang pertama, saya melakukan kesalahan bodoh. Dalam artian kesalahan tersebut seharusnya sih tidak dilakukan. Misalkan dalam hal ini lebih kepada apa ya, kalau boleh dibilang tanggung jawab saya sebagai orang tua mungkin ya. Tanggung jawab saya sebagai orang tua dan sekaligus sebagai kepala rumah tangga, suami juga. Itu sih mungkin hal-hal yang besar. Dan yang terakhir yang paling saya sesalkan itu kalau misalkan ada potensi yang saya tahu saya mampu tapi tidak saya maksimalkan. Itu penyesalan buat saya. Penyesalan terbesar dalam hidup adalah ketika belum sempat memberikan sepeser uang pun kepada ibu. Tapi ibu sudah meninggal. 2 tahun yang lalu, pas kuliah ya. Penyesalan terbesar waktu itu aku sudah, terus ibu aku kayak yang mungkin ngelihat orang-orang lain tuh pada bilang makasih udah sampai lulus gitu-gitu. Aku nggak, marah, kayak kecewa, marah gitu. Terus aku nggak tahu harus kayak gitu ya ternyata gitu. Jadi itu sih penyesalan terbesar pada saat dimana harusnya happy tapi jadi marah gitu. Ya berpikir untuk bisa ngulangin lagi momen wisuda, tapi kan berarti harus sekolah lagi ya S2. Tapi kalau cuma gara-gara momen wisuda doang jadi aku S2 kayaknya enggak deh. Jadi dibayarnya dengan hal yang lain aja. Penyesalan terbesar. Oh iya. Tahun berapa ya? Tahun 2013 ya. Waktu itu kan bapak saya ke kota nih. Kan saya juga Tasik ya. Tasik Kabupaten. Nah, bapak saya berangkat ke kota, itu nggak saya antar dan akhirnya di situ bapak saya kecelakaan, ininya patah. Nah, nggak itu. Terus ada satu lagi. Pas tahun 2015 kalau nggak salah. Ibu saya berangkat ke rumah nenek
Dan kecelakaan juga, ininya juga sama patah. Saya nggak antar itu. Penyesalan terbesar tahun 2020 pernah percaya sama orang, tapi orang itu malah nipu. Gitu. Jadi intinya sekarang nggak mau gampang percaya sama orang. Itu sih penyesalan terbesar. Penyesalan terbesar marah ke ibu. Ya. Ya, saya pengen perbaiki banyak hal, mulai dari hal yang menyangkut internal dulu ya. Maksudnya saya sebagai pribadi, sebagai orang tua dan sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga. Selebihnya sih tentang bisnis ya. Ya tadi kalau misalkan S2 kayaknya enggak, tapi ya dibayar dengan hal lain gitu. Kemungkinan kalau diperbaiki nggak bisa sih, tapi ya kita berbakti aja sama mereka. Diperbaiki buat gak percaya lagi sama orang itu tadi. Tapi susah kan, nggak mungkin. Iya. Pengen sih, pengen banget. Secara nominal mahal, tapi saya dapatnya murah gitu. Bisa. Kayak contoh, kalau handphone kan nggak bisa, saya nego nggak bisa gitu. Mahal ya mahal. Maksudnya handphone pasaran. Sepeda, road bike ya. Maksudnya road bike-nya harganya mahal, tapi karena ada teman yang memang udah punya hubungan bagus gitu, saya nggak duga dia ternyata jadi penjual sepeda. Jadi saya dikasih diskonnya banyak gitu. Harganya harusnya mahal, saya cuma ngeluarin sedikit gitu. Belanja baju. Jajan apa nih? Paling laptop ya. Laptop itu jajan bukan? Laptop sih. Oh enggak, HP yang paling mahal. Sepeda sih. Jangan termahal. Apa yang termahal? HP kayaknya. Beli apa ya yang paling mahal? Sendal. Mungkin harusnya mendekati 100 ya. Tapi saya cuma ngeluarin uang cuma 35 gitu. Waktu itu saya bilang, saya hanya punya duit 35 juta. Jajan termahal dalam sehari hanya sekitar 4 juta doang. 16-an waktu itu. 16 juta ya, 16,5 gitu. 10 jutaan. 99.000. Asli serius. Udah? Udah ya? Cepet ya aku ya? Itu dia, saking relate-nya.